Presiden Amerika Serikat Donald Trump menemui hambatan dalam upayanya menguasai sumber daya alam Venezuela. Kali ini, penolakan datang dari para bos perusahaan minyak Amerika. Awalnya Trump menggelar pertemuan dengan para eksekutif energi pada Jumat 9 Januari 2026 waktu Washington DC. Dalam forum tersebut, ia mendorong investasi besar-besaran di sektor minyak Venezuela dengan nilai minimal 100 miliar dolar AS atau sekitar 1,67 kuadriliun rupiah. Trump menuturkan hanya perusahaan tertentu yang akan diberi izin masuk ke Venezuela. Ia pun meminta keputusan cepat dari para pengusaha yang hadir. Trump bahkan mengancam akan mengganti peserta pertemuan yang tidak berminat dengan pihak lain yang siap berinvestasi. Namun hingga pertemuan berakhir, Trump belum memperoleh komitmen nyata. Padahal, penguasaan minyak Venezuela menjadi salah satu motif utama operasi AS di Venezuela yang berujung penculikan Presiden Nicolas Maduro. CEO ExxonMobil Darren Woods pun bersikap skeptis dalam pertemuan itu. Menurutnya, Venezuela belum layak menjadi tujuan investasi tanpa reformasi besar dalam sistem hukum dan bisnis. Ia menilai kerangka hukum dan komersial di Venezuela saat ini tidak mendukung iklim investasi yang aman bagi perusahaan asing. Woods menekankan perlunya perubahan mendasar mulai dari perlindungan investor hingga revisi undang-undang sektor energi. Ia juga mengingatkan Exxon dan Mobil Oil telah 2 kali kehilangan aset akibat nasionalisasi selama hampir 1 abad beroperasi di Venezuela. Meski begitu, ExxonMobil tetap bersedia mengirim tim teknis untuk menilai situasi karena perubahan masih dianggap mungkin dilakukan. ConocoPhillips juga memiliki pengalaman pahit. Perusahaan ini kehilangan aset senilai 12 miliar dolar AS atau sekitar 200 triliun rupiah setelah dinasionalisasi pemerintah Venezuela. Meski arbitrase internasional memerintahkan Venezuela membayar kompensasi, krisis ekonomi dan sanksi membuat pembayaran itu tak kunjung terrealisasi. Trump menanggapi dengan mengatakan, kerugian di masa lalu merupakan kesalahan pemerintahan sebelumnya di Venezuela. Harold Hamm dari Continental Research sekaligus sekutu lama Trump juga menolak memberikan komitmen investasi meski mengakui besarnya potensi cadangan minyak Venezuela. Ia menilai investasi di negara tersebut membutuhkan dana besar dan proses yang tidak bisa dilakukan secara instan. Saat didesak Trump, Hamm menyebut Venezuela menarik tetapi penuh tantangan yang harus dihadapi dengan strategi matang. Sementara Chevron mengeklaim mampu menaikkan produksi hingga 50% dalam waktu 2 tahun jika operasinya diperluas. Chevron termasuk salah satu perusahaan AS yang masih aktif di Venezuela meski ada sanksi. Perusahaan ini menegaskan akan fokus pada keselamatan pekerja dan kepatuhan hukum. Melansir The New York Times, Wakil Dirut Chevron Mark Nelson mengatakan Trump hanya akan mengizinkan pengusaha minyak AS masuk ke Venezuela jika mereka setuju dengan rencana investasinya. Jika tidak setuju, mereka tidak akan dilibatkan. Petinggi Shell Welsawan melihat peluang investasi bernilai miliaran dolar asalkan sanksi AS dilonggarkan. Perusahaan minyak Spanyol Repsol menyebut produksinya bisa meningkat 2 kali lipat, sementara Eni dari Italia mengeklaim memiliki cadangan besar dan siap menambah investasi. Dalam pertemuan tersebut, Trump mengajak perusahaan minyak masuk ke Venezuela tanpa memberi jaminan, subsidi atau perlindungan keuangan. Ia menolak menggunakan uang negara untuk menanggung kerugian jika terjadi nasionalisasi lagi, karena menurutnya perusahaan harus memakai dana sendiri. Trump hanya menjanjikan perlindungan hukum dan keamanan, itu pun akan ditangani aparat Venezuela, bukan militer AS. Jika perlu, perusahaan minyak bisa menyediakan pasukan keamanan sendiri, seperti yang biasa dilakukan di wilayah rawan konflik. Pertemuan dengan para bos minyak digelar setelah operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Pemerintahan sementara Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah tekanan AS. AS menuntut Venezuela menyerahkan puluhan juta barel minyak mentah, meminta prioritas dalam investasi dan penjualan minyak, serta memutus hubungan dengan Cina, Iran, dan Rusia. Pendapatan minyak nantinya akan dikelola AS dan digunakan untuk membeli produk Amerika. Meski skema Trump terlihat ambisius, para pengusaha tetap ragu karena masalah hukum dan bisnis dinilai masih terlalu kompleks. Para pakar hukum juga menilai kondisi politik dan logistik di Venezuela belum stabil.
Banyak hal dinilai perlu diubah sebelum perusahaan mengambil tindakan, seperti mempermudah perusahaan AS mendapat lisensi atau pengecualian sanksi dari pemerintah AS terkait Venezuela.